Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan untuk mencari tahu tentang rencana Kongres Catman yang diselenggarakan oleh PBNU rencananya di Asrama Haji Donaudan Solo tanggal 21-22 Desember besok ya, berarti sekitar 10 hari lagi. Saya ingin mencoba menghubungi panitia, yakni Profesor Abdul Hadi. Beliau sekretaris SC Steering Committee panitia Kongres Catman Pusat yang akan dilangsungkan di Asrama Haji Donaudan Solo, untuk mengetahui sejauh mana persiapan dan agenda apa yang nanti akan dilaksanakan pada saat acara tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi nggih? Nempaken Prof. Saya Agus Mar dari KPN Nusantara, Prof. Oh, nggih. Menika dengan Profesor Abdul Hadi nggih? Nggih, mboten salah. Nggih, barangkali salah, Prof. Mohon maaf. Terima kasih teleponnya, saya diparingi nomor panjenengan saking Pak Alhamdulillah nggih. 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 Jadi terkait Kongres Catman, Prof, yang saya dengar informasinya akan diadakan di Asrama Haji Donaudan Solo. Kepastiannya seperti apa, Prof? Panjenengan kalau tidak salah sekretaris SC panitia, nggih? Insyaallah ya. Nggih. Biar saya mendapatkan informasi yang akurat resmi dari panitia langsung, mohon dijelaskan, Prof, tentang rencana Kongres Catman PBNU di Asrama Haji Donaudan Solo itu kapan dan seperti apa agendanya, Prof? Monggo, Prof. Ya, apa namanya? Kita ini mendukung keputusan NU. Okay. Jadi mengembalikan Catman kepada wewenang NU, wewenang PBNU. Okay. Itu wewenang PBNU karena sudah dimisioner tahun 2023. Itu yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, kemudian setelah itu kita musyawarahkan pada tanggal 19 September di Surabaya. Kita putuskan, kita mohonkan supaya diselenggarakan di Semarang. Di Unbahas ya. Jadi kesepakatan di Unbahas, walaupun ada permintaan yang lain ada yang dari pesantren di Jawa Tengah, ada yang dari Jawa Timur, supaya diselenggarakan di sana saja, tetapi kita sudah sepakat di Unbahas. Tapi karena ternyata kemungkinan ya adanya cuaca yang kurang baik, yang kurang mendukung, dan tempatnya untuk kapasitas 1.000 orang mungkin kurang pas. Lalu dengan dengan Pak Lutfi, pemenang Gubernur Jawa Tengah ini, ini kita musyawarahkan dengan beliau, dan alhamdulillah sudah ketemu. Jadi di Donaudan Solo. Asrama Haji, di Asrama Haji. Di Asrama Haji di Solo, dan ini insya Allah akan segera dimatangkan. Tanggal fix-nya saya dengar tanggal 21-22, benar, Prof? Ya, betul, tanggal 21 tetap. Ini sejak mula 21-22. Jadi kita ini sebetulnya lebih cepat, lebih baik ya. Dan itu tidak banyak yang dibahas ya. Yang dibahas paling keorganisasian dan pengalihan pembentukan pengurus baru. Dari
pengurus baru Idaro Aliyah. Jadi Idaro Wusto itu kan sudah masih punya SK yang lama ya, maksudnya incumbent-nya, kemudian juga sampai ke bawah misalnya Subia, Husnia dan lain sebagainya. Jadi itu lalu Wusto ini kelihatan atau saya melihat kompak untuk mendukung programnya PBNU untuk istilah muktamar itu nanti disebut kongres ya, disesuaikan dengan ART-NU. Jadi istilahnya kongres bukan muktamar ya. Yang benar kan kongres ya, Prof. Ya, enggak. Gini, kalau menurut saya sih sebetulnya muktamar itu dulu sudah dipakai sejak Catman ini ada di bawah Banom NU. Toh pada waktu itu PP atau PBNU itu kan menerima istilah-istilah itu gitu. Jadi setelah sekian lama baru kemudian kalau begitu disesuaikan saja dengan kongres dan sebagainya. Kalau menurut saya itu ya faktor historisnya itu perlu dilestarikan gitu. Yaitu dengan istilah-istilah Jatman, istilah Rois Am, Mudir Am dan sebagainya, bukan karena ngembari NU, bukan mengembari PP, tapi secara historis kan memang seperti itu tentu diterima gitu. Ya, itu ya saya, barangkali yang lainnya berbeda, kemudian sebabnya kongres dan sebagainya, itu saya nggak bisa memaksakan kehendak saya kan. Monggo saja istilah-istilah, yang penting bagaimana kembali ke khitoh itu. Sebagai Banom NU. Tapi sudah fix istilahnya kongres kan, Prof? Bukan muktamar yang di Solo. Ya, saya intinya saya ini setuju saja, asalkan disepakati begitu loh. Jadi kalau kesepakatannya namanya kongres, ya monggo lah kesepakatannya di situ gitu. Kan saya hanya pendapat satu orang mungkin, atau beberapa yang lain mungkin sama dengan saya dan sebagainya. Tapi kalau mohon andai kata disepakati oleh semua anggota maksudnya yang punya suara dan sebagainya, kemudian istilahnya tetap dilestarikan muktamar ya, itu ya saya pikir bagus-bagus juga gitu, karena selama ini toh bisa diterima gitu. Tidak terlalu prinsipil gitu, Prof. Ya, tidak prinsipil ya. Peserta yang punya hak suara nanti izin Prof itu siapa saja yang akan menjadi peserta kongres atau muktamar? Ini memang ada pemikiran. Yang pertama dikembalikan kepada floor. Jadi kalau dikembalikan ke floor itu berarti yang punya suara kan Idaro Wusto, provinsi. Idaro Wusto itu wilayah-wilayah atau provinsi-provinsi. Itu wakil-wakil dari provinsi gitu. Nah, itu yang punya suara. Jadi kalau dikembalikan kepada mereka, yang mereka pilih silahkan siapa gitu kan. Tapi kalau nanti disepakati atau PBNU mengatakan sudah pakai ini aja AWA, ya kita karena kita sudah komitmen mengikuti NU ya. Bagaimana NU monggo gitu loh. Kalau Idaro Subia atau pengurus cabang di kabupaten punya suara nggak, Prof itu? Yang saya ketahui tidak. Enggak. Jadi yang saya ketahui ya itu Wusto yang punya. Berarti diundang hanya untuk menghadiri saja, nggih? Bukan berarti bahwa wilayah itu tidak bisa menyalurkan pandangan-pandangannya ya.
Jadi bisa saja dia kesepakatan sudah dibawa dari daerah itu, Oke. yang dibawa oleh Wusto misalnya kan. Berarti dianggap suara Gusto adalah suara perwakilan-perwakilan dari cabang ya atau Ya, subya. perwakilan ya. Jadi Tapi kalau ahwa itu nanti diambil sesepuh ya, nah itu saya belum tahu siapa. Nggih. Ya, Tapi pengurus mungkin cabang diundang ya, Prof nggih. siapa? Pengurus-pengurus cabang atau subya diundang ya pada acara. Diundang. Jadi begini, yang Wusto itu perwakilannya diwakili 4 orang. Siap. Kalau yang Subya itu 2 orang. Subya 2 orang ya. Betul. Ya. Oke. Ada berapa pengurus Wusto sih, Prof? Seluruh peserta seluruh yang ada di Indonesia? Tampaknya yang saya ketahui itu 24 ya. 24 pengurus 24 provinsi. 24 dengan ratusan puluhan subyahnya itu. Subya. Ya. Dari 24 itu kira-kira yang akan ikut atau sudah ada pernyataan menghadiri di Solo berapa pengurus provinsi? Kalau lihat di Surabaya kemarin itu ada 16. Kemudian rapat di Semarang itu ada kalau tidak salah 19. Ya. Yang di Semarang itu, yang di Unbas kan ada rapat-rapat sebelumnya itu. Berarti nun sewu, Bro. Berarti akan ada pengurus Wusto yang ikut ke Pekalongan. Sepertinya begitu nih, Bro nih. Saya tidak tahu. Ya. Mungkin. Tidak tahu siapa, di mana dan sebagainya, dari mana. Yang tapi tanda-tandanya soalnya setiap daerah itu kan ada tarik menarik gitu antara yang ke Pekalongan dan yang ke Solo. Ya, kayaknya itu. Tapi ada yang udah sepakat bulat dari Wustonya ada gitu. Ya, saya pernah melihat di sebuah tayangan dari Jawa Barat, katanya mau ngikutin Pekalongan. Nggak tahu bener apa enggak itu. Iya, tapi ya itu saya dengar yang berikutnya itu di sana terjadi perbedaan. Iya. Terus ini, Prof, saya mendengar kabar yang kaget. Jadi ada modus membuatkan SK pengurus Wusto baru dari Pekalongan untuk menjadi peserta di Pekalongan ini, terantisipasi kan oleh PBNU ini. Jadi padahal kan sudah disebut. Saya kira itu nanti kalau memang membuat semacam itu, andai kata betul, kemudian kumpul di sana, itu saya kira akan membuat organisasi baru. Ya, kalau itu monggo saja itu. Ya, kalau itu pain-pain. Pain-pain aja, yang penting ya, lain lagi ya. Okay. Jadi tidak membawa Jakman. Dianya kan tidak itu. Okay. Tapi kan dari brosur yang sudah beredar namanya sama, Jakman NU, sebagaimana yang kita ketahui itu loh, Prof. Itu dia yang jadi masalah itu loh. Iya, kalau dia itu mendapatkan restu atau mendapatkan pengesahan dari PBNU. Ya. Karena walaupun bagaimana, kalau dia itu Banom NU ya harus mengikuti aturan NU kan begitu. Kalau tidak kan, kalau NU tidak mengesahkan atau merestui itu kan ya akhirnya tidak sah. Ya. Jadi wujud keadami gitu. Ilegal lah, namanya begitu. Iya, wujud keadami. Lebih baik Prof, lebih baik bikin lembaga baru, perkumpulan Toriko. Nah, kalau lembaga baru itu lain lagi ya, monggo. Silakan saja. Kan dijamin oleh konstitusi kita bahwa ada kebebasan berkumpul dan berpendapat ya. Berserikat dan berkumpul gitu harus. Nggih, matur nuwun Prof atas penjelasannya. Saya kira sekali mohon izin ini saya rekam untuk saya tampilkan di KP Nusantara, Prof. Iya. Matur nuwun sangat, mohon maaf Prof, nanti saya mungkin akan hubungi lagi untuk agenda berikutnya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.